Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul. Tamam arkadaşlar, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Jeng memberitahu Agah kejadian di perusahaan. Nedim datang dan berkata, kami tidak akan rugi, bahkan kami akan merayakannya di hotel dengan mitra kami. Kamu juga bisa datang jika kamu mau. Agah menjawab, perayaan apa? Apa kamu melakukan sesuatu sendiri tanpa berkonsultasi padaku? Nedim berkata bahwa dia tidak perlu bertanya. Agah menjawab, Nedim, kamu tidak berpengalaman, kamu bangun dengan amarah. Kita semua duduk dalam bahaya. Jika kamu membahayakan perusahaan, kita semua akan terbakar. Nedim berkata, kamu juga tidak berpengalaman paman. Ketika ayahku meninggal dan meninggalkan perusahaan besar di belakangnya, kamu juga masih muda dan tidak berpengalaman. Damla kesal lalu pergi. Agah berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui? Aku mulai dari level terendah, dari supir truk aku di jalan pagi hari. Aku tidak duduk di kursi perusahaan itu, butuh waktu 20 tahun. Sekarang kamu mengambil alih dewan direksi, kamu ingin otoritas tanda tangan dan kamu bilang kamu akan mengaturnya. Bagaimana? Dengan pengalaman apa? Nedim pergi. Agah berkata, Nedim, kamu mengambil jalan yang salah, ini tidak bagus. Nedim menjawab bahwa dia tidak mengambil jalan yang salah dan ini semua adalah keputusannya. Lalu Nedim pergi. Jeng berkata, ayah, aku membutuhkanmu malam ini. Agah menjawab, aku mengerti, aku juga melihat apa yang harus aku lihat. Lalu Jeng pergi. Cemre mengemasi barang-barangnya, lalu Jeng memegang tangannya. Jeng berkata, terima kasih banyak untuk memberiku kesempatan menjadi laki-laki yang baik. Meskipun aku tidak melakukannya dengan baik, terima kasih banyak telah melihatku dengan layak untuk ini. Cemre menjawab bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Jeng berkata, Cemre, datanglah ke acara malam ini sebagai istriku untuk terakhir kalinya. Damla, Agah, dan Jeng datang. Jeng mengajak Agah pulang. Agah masuk lalu mengabaikan Nedim. Teman-teman Agah bertanya pada Agah kenapa Agah pensiun. Agah menjawab, aku akan menjelaskannya sebentar lagi. Yusuf memperhatikan Jeng dan Nedim. Yusuf berkata, jelas aku ada di tengah konflik keluarga, aku ada di pihakmu. Saat Ceren akan menghampiri Jeng dan Damla, Ceren melihat Neriman yang terus makan. Ceren berkata bahwa neneknya mempermalukannya. Kemudian Cemre datang, Neriman langsung membawanya. Cemre mengabaikan Neriman lalu pergi menghampiri Jeng. Jeng berterima kasih karena Cemre datang. Kemudian Senis datang. Agah mengumumkan pada semua orang bahwa dia akan pensiun. Lalu Agah menyerahkan perusahaannya pada Jeng. Senis dan Damla senang, sementara Nedi menahan kesal. Cemre terus melihat Senis. Senis naik ke panggung memberikan selamat pada Jeng. Cemre kesal karena Senis tidak menepati kesepakatan. Senis memperhatikan Cemre saat Cemre berbicara dengan Jeng. Jeng berkata, nanti saja. Cemre menjawab, ini penting. Kemudian ada wanita yang meminta tolong pada Cemre. Saat Cemre menolongnya, Cemre dibius. Senis menghampiri Jeng dan memberikan selamat, namun Jeng pergi. Agah datang dan berkata, apa kamu masih berpikir kamu anggota keluarga? Lalu Senis pergi. Jeng kesal karena ibunya datang. Kemudian mobil yang menculik Cemre hampir menabrak Jeng. Jeng menyuruh penculik itu membuka pintunya. Cemre bangun meminta pertolongan Jeng, lalu Cemre dibius kembali. Penculik meminta maaf lalu pergi. Kemudian Jeng menelepon Cemre. Ceren mengikuti Senis ke toilet. Lalu Ceren menguping Senis. Senis dan Sahin bekerja sama untuk menculik Cemre. Nedi memperhatikan Agah dan Jeng. Agah izin pulang dan berkata bahwa dia bangga pada Jeng. Lalu Nedi menghampiri Jeng dan mengucapkan selamat. Suasana menjadi tegang antara Jeng dan Nedim. Kemudian Yusuf melerai mereka. Neriman terus makan. Ceren menyuruh Neriman berhenti. Ceren berkata, Nenek, Senis memiliki rencana. Jeng dan Damla mencari Cemre kemana-mana. Jeng merasa khawatir. Damla mengingatkan bahwa mereka sudah bercerai. Lalu penculik mengirim pesan pada Jeng lewat ponsel Cemre agar tidak khawatir. Ceren terus berbicara tentang Senis dan Agah. Nedim menyuruh Ceren diam. Nedim berkata, apa kamu mau aku ingatkan apa yang kamu lakukan dengan Senis? Aku tidak berdaya di kursi itu. Kamu ingin aku mengingatkanmu bagaimana kamu mencoba mencekikku? Ceren menjawab, situasinya berbeda.
sekarang kamu memberi tanganmu untuk balas dendam dan aku memegangnya. Kamu tahu ini dengan sangat baik, Nedim berkata. Satu-satunya perbedaan antara dulu dan sekarang adalah aku tidak berada di kursi roda itu. Kamu masih Charon yang melakukan hal-hal buruk kepadaku. Jangan pernah katakan apapun tentang pamanku lagi. Ketahuilah tempatmu. Kamu bersamaku untuk keuntunganmu sendiri. Aku denganmu untuk kepentinganku sendiri. Tapi aku punya batas itu, Charon. Jangan melewati batas. Penculik mengambil perhiasan Cemre. Dua penculik itu mengkhianati temannya. Mereka memukulnya lalu pergi. Sahin menelepon Senis bahwa pekerjaan telah selesai. Kemudian penculik sadar lalu mematikan gasnya. Penculik membawa Cemre lalu menyekapnya. Cemre menangis dan berusaha membuka ikatan. Penculik datang mengancam akan membunuh Cemre. Lalu dia mematahkan leher Cemre agar Cemre diam. Di scene ini Nurten menelepon anaknya yang bernama Başak. Nurten menangis ingin bertemu dengannya. Namun Başak tidak mau. Nedim datang dan bertanya. Nurten menceritakan semuanya pada Nedim. Nurten berkata bahwa Aga membiayai pendidikan Başak dari kecil. Kemudian Başak bertemu dengan laki-laki. Dia hamil. Saat anaknya lahir, laki-laki itu meninggalkan putrinya. Kemudian Nedim meminta nomor Başak. Lalu Nedim mencium dan memeluk Nurten. Nedim menyuruh Charon untuk diam di rumah. Namun Charon tetap ingin ke perusahaan. Lalu Nedim pergi. Charon pun kesal. Oya datang ke rumah Karacay. Nurten memberitahu bahwa Nedim pergi. Oya berkata dia ingin menemui Cemre bukan Nedim. Nurten memberitahu bahwa Cemre tidak tinggal di sini lagi karena mereka sudah bercerai. Oya berkata, jadi akhirnya kamu memberi kesempatan pada dua saudara untuk menjadi saudara. Seher mengira Cemre tidur di kamarnya. Seher terus berteriak memanggil Cemre. Saat ke kamarnya, Cemre tidak ada. Seher bertanya pada Neriman. Neriman menjawab bahwa Cemre bersama suaminya. Seher berkata, apa itu yang kamu pikirkan? Aku juga memiliki kehormatan. Tidakkah mereka memberitahuku jika putriku memang seperti itu? Mereka membuat keputusan. Tidak mungkin seperti itu. Lalu Seher pergi. Seher bertanya pada Jeng. Jeng berpikir kalau Cemre bersama ibunya. Jeng memberitahu Seher bahwa Cemre mengirim pesan. Kemudian Agah datang dan bertanya. Charon berkata bahwa Cemre sedang berlibur dan membawa barang-barangnya. Lalu Seher pergi. Senis menelepon Damla menanyakan situasi rumah. Damla menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Senis berkata, maaf Cemre, tidak ada yang bertanya-tanya tentangmu. Kemudian Jeng bertanya pada Zivan apakah Zivan membawa Cemre tadi malam. Zivan menjawab bahwa dia tidak melihat Cemre. Jeng panik lalu Jeng terus menelepon Cemre. Seher melihat koper dan barang-barang Cemre di kamarnya. Seher berteriak dan memberitahu bahwa Cemre tidak pergi berlibur dan barang-barangnya masih utuh di kamarnya. Jeng menenangkan Seher lalu Jeng pergi. Jeng menyuruh Kaan memeriksa bandara, bus dan lain-lain atas nama Cemre. Lalu Seher memberitahu Charon bahwa Cemre tidak ada dan menyuruh Charon menelepon teman-temannya. Charon tidak percaya dan tidak mau. Lalu Zivan memberikan telepon dan menyuruh Charon meneleponnya. Nedim menceritakan anak Nurten pada Oya dan memberikan nomor teleponnya. Lalu Nedim berterima kasih pada Oya dan pergi. Oya terus menelepon Cemre. Cemre menangis dan terus berusaha membuka ikatannya. Charon memberitahu bahwa teman-teman Cemre tidak tahu kemana Cemre. Neriman menyuruh Charon menelepon Nedim karena dia takut Cemre bersamanya. Charon pun menelepon Nedim. Nedim berkata, Charon, apa yang aku bicarakan tadi malam? Tahuilah tempatmu, jangan membuatku mengingatkanmu lagi. Lalu Nedim menutup teleponnya. Kemudian Neriman menyuruh Charon pergi ke perusahaan. Kaan memberitahu Jeng bahwa tidak menemukan apapun atas nama Cemre. Kaan berkata bahwa sinyal terakhir diterima di persimpangan Silivri. Jeng ke tempat sinyal telepon Cemre namun tidak ada siapapun. Lalu Jeng menemukan ponsel Cemre. Penculik datang. Cemre berteriak meminta tolong. Penculik meminta nomor suami Cemre. Cemre berkata bahwa dia tidak tahu dan tidak akan memberitahu siapapun. Lalu penculik menjambak Cemre dan menodongkan pistol pada Cemre. Penculik merekam Cemre dan mengirimkan video itu pada Nedim. Nedim terkejut melihat Cemre. Penculik menelepon dan meminta tebusan pada Nedim. Penculik mengancam Nedim tidak memberitahu siapa-siapa dan polisi. Nedim pun panik. Jeng menelepon Charon dan bertanya apa Cemre meneleponnya. Pekerja memberitahu Nedim bahwa semua bank tutup karena hari libur. Lalu Yusuf datang dan bertanya. Nedim menyuruh pekerja memeriksa berangkas. Yusuf berkata, Nedim, aku tidak tahu kenapa kamu
membutuhkan uang tunai. Jika kamu mau, biarkan aku melihat berangkasku. Charon bertanya. Nedim menyuruh Charon diam. Yusuf berkata, Nedim, jelas terjadi sesuatu yang buruk. Aku akan mencari uangnya. Tunggu kabar dariku. Nedim panik. Kemudian Charon melihat video Cemre. Charon menangis dan berteriak. Nedim menenangkan Charon dan menyuruhnya diam. Charon panik dan terus menangis. Nedim berkata, mereka menginginkan tebusan. Itulah mengapa aku mencari uang ini. Aku akan menemukan uang ini dan selamatkan Cemre. Aku berjanji padamu dan tidak ada yang boleh tahu. Polisi pun jangan diberi tahu. Hidup Cemre sedang dipertaruhkan. Kumohon jangan beritahu siapapun. Lalu pekerja datang membawakan uang di berangkas tapi tidak cukup. Jeng memeriksa CCTV tadi malam. Jeng terkejut melihat Cemre diculik dan mengingat penculik itu akan menabraknya. Cemre berhasil melepaskan ikatannya. Cemre mengambil ponsel lalu mencari sinyal. Cemre menelepon Nedim. Namun Charon menjawabnya. Charon menangis dan bertanya di mana Cemre. Cemre berkata bahwa dia akan memberikan lokasi dan menyuruh Charon menyelamatkannya. Namun Charon tidak mendengar karena sinyalnya. Cemre terus berteriak. Charon tetap tidak mendengar. Lalu lokasinya terkirim. Charon berlari dan berkata, lokasi, kakak, aku akan menyelamatkanmu. Kemudian Charon menanyakan Nedim, namun tidak ada yang tahu. Lalu Charon mengingat Jeng dan langsung meneleponnya. Charon melarang Jeng untuk menelepon polisi karena akan terjadi sesuatu pada Cemre. Charon memberitahu Jeng tentang video Cemre yang diculik. Jeng panik dan tidak terkendali. Charon memberitahu Cemre mengirimkan lokasi dan berkata, Jeng, jika sesuatu terjadi pada kakakku, ibuku akan meninggal. Apa kamu dengar? Ibuku tidak bisa hidup tanpanya. Jeng menjawab, aku juga Charon, aku tidak bisa hidup tanpanya. Charon terdiam lalu Charon mengirimkan lokasinya. Senis mengingat kata-kata Cemre. Senis berkata, aku melakukannya untuk anak-anakku. Jika dia merahasiakannya dan diam, semua ini tidak akan terjadi. Aku bukan monster, aku seorang ibu. Yusuf menelepon Nedim bahwa uangnya sudah terkumpul. Manajer bank menelepon Agah bahwa Nedim meminjam uang dengan jumlah besar. Dia meminta maaf karena tidak membantunya. Kemudian Agah menelepon Jeng dan bertanya tentang Nedim yang meminjam uang dengan jumlah besar. Jeng memberitahu Agah bahwa Cemre diculik. Jeng menyuruh Agah untuk menemui Nedim dan tidak memberitahu polisi. Agah panik dan menjawab, anakku jangan bekerja sendiri, ada hukum, ada polisi. Jeng berkata, ayah, kamu pernah bertanya padaku apakah kamu mencintai gadis ini? Aku sangat mencintainya ayah, aku tidak bisa hidup tanpanya. Jeng melarang Agah untuk memberitahu polisi. Seher mendengar Agah berteriak dan marah pada penjaga bahwa Cemre diculik. Seher terkejut lalu pingsan. Cemre kabur, penculik mengejarnya. Seher menyuruh Zivan untuk mencari Cemre. Charon memberitahu Nedim bahwa Cemre menelepon dan mengirimkan lokasi. Charon berkata bahwa dia mengirimkannya pada Jeng juga. Nedim bertanya. Charon menjawab, aku mengirimkannya pada Jeng agar suaminya menyelamatkannya. Nedim marah dan berkata, bagaimana kamu bisa membahayakan nyawa Cemre? Lihat, jika rambut Cemre rusak, aku tidak bisa hidup tanpanya. Charon menjawab, apa aku hanya duduk di sini dan menunggumu datang? Lihatlah kedua mataku melihat kalian berdua antri menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kakakku. Lalu Charon pergi. Yusuf memberikan uangnya pada Nedim. Cemre terjatuh, penculik menemukannya lalu membawanya. Zivan menangis dan tak terkendali. Damla menenangkan Zivan dan menyuruhnya berhenti. Senis merasa gelisah lalu menelepon Damla. Damla berkata bahwa Cemre diculik dan penculik meminta tebusan. Senis langsung menelepon Sahin bahwa mereka meminta tebusan. Lalu Senis meminta Sahin untuk mencari Cemre. Cemre disekap di pendingin. Agah ingin menelepon polisi. Nedim melarang Agah, namun Agah tetap ingin menelepon polisi. Zivan datang dan bertanya kenapa Agah dan Nedim tidak memberitahunya. Kemudian penculik menelepon Nedim dan memberikan alamat pada Nedim. Nedim bergegas dan berlari. Zivan Damla mengejar Nedim. Saat Agah mengejar Nedim, Agah terdiam dan merasakan sakit di dadanya. Yusuf bertanya keadaan Agah, lalu Ali membawa Agah untuk duduk. Senis panik karena dia takut ketahuan bahwa dia adalah dalang di balik penculikan Cemre. Oya bertemu dengan Basak. Oya memberitahu bahwa Nurten mengkhawatirkannya. Oya menyuruh Basak menceritakan masa lalunya. Namun Basak malah menilai penampilan Oya dan tidak mau bercerita. Kemudian Oya meluluhkan hati Basak. Akhirnya Basak menceritakan semuanya. Basak menangis dan berkata bahwa dia kehilangan bayinya. Lalu Oya
memeluknya. Aga memberitahu Jeng bahwa Nedim mengambil uangnya dan pergi. Lalu mobil Jeng terjebak lumpur. Sahin dan Senis datang ke tempat penculik, namun tidak ada Cemre dan para penculiknya. Senis menyalahkan semuanya pada Sahin karena Sahin tidak kompeten. Lalu Senis pergi meninggalkan Sahin. Nedim sampai lokasi yang diberikan. Senis menelepon Damla. Damla berkata bahwa penculik menginginkan uang. Damla pun memberi alamat kemana uang yang akan diberikan pada penculik. Senis berkata, aku harus sampai sebelum Nedim. Damla menyuruh Zivan untuk berhati-hati. Saat Zivan akan menyalip, mobil datang. Zivan langsung berbelok lalu mereka masuk jurang. Ceren datang, lalu Seher memeluk Ceren. Neriman bertanya karena Ceren murung. Ceren menangis dan berkata, Nenek, jika aku tersesat atau mati, tidak akan ada yang menangisiku. Nenek, tidak akan ada yang mencintaiku. Tidak akan ada orang yang tidak bisa hidup tanpaku. Tidak akan ada yang menangisiku sebanyak itu. Aga datang ke kantor polisi. Aga merasakan sakit di dadanya. Jeng melihat Nedim lalu menghampirinya. Nedim melarang Jeng ikut karena penculiknya berbahaya. Jeng berkata, haruskah kamu pergi ke Cemre dengan jalan kaki begini? Nedim menjawab, iya, kamu tidak akan pergi Jeng. Aku tidak bisa mengambil resiko pada Cemre. Jeng berkata bahwa Cemre istrinya. Nedim menjawab, lalu kenapa dia memberikan nomorku bukan nomormu? Jeng diam lalu mengambil uang dan menyuruh Nedim naik mobilnya. Penculik mengeluarkan pistol. Jeng menanyakan Cemre, penculik ingin uangnya dahulu. Nedim menjawab, Cemre dulu. Kemudian Nedim meringkus penculik lalu menyuruh Jeng mengambil senjatanya. Penculik memukul kepala Nedim menggunakan batu. Jeng panik. Nedim menyuruh Jeng pergi menyelamatkan Cemre. Lalu penculik membawa Jeng pada Cemre, namun Jeng malah disekap bersama Cemre. Penculik pergi kemudian membawa uangnya. Nedim pun tersadar. Cemre bertanya, bagaimana kamu menemukan? Kemudian Cemre pingsan, lalu Jeng menangis. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Hoşça kal, hadi bye-bye.